Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayani, NIM D1A11808. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya akan melakukan analisis korelasi bivariat Pearson menggunakan SPSS versi 20 guna untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi analisis data. Sebelum kita lanjut, lebih dahulu kita tahu analisis korelasi bivariat Pearson ini digunakan untuk apa. Nah, analisis korelasi bivariat Pearson digunakan untuk menguji hubungan antar dua variabel yang menggunakan data berkala rasio atau interval. Ada beberapa persyaratan yang digunakan. Yang pertama, data penelitian yang digunakan masing-masing variabel setidak-tidaknya berskala rasio atau interval. Kemudian, yang kedua, data untuk masing-masing variabel yang dihubungkan berdistribusi normal. Dan yang ketiga, terdapat hubungan yang linear antar variabel penelitian. Nah, terdapat juga dasar keputusan dalam menganalisis korelasi bivariat Pearson. Adapun dasar keputusannya yang dapat kita gunakan sebagai pedoman atau dasar pengambilan keputusan dalam menganalisis korelasi bivariat Pearson, yaitu yang pertama, dengan melihat nilai signifikan to Taylor. Kemudian yang kedua, membandingkan nilai R hitung atau Pearson correlation dan dengan nilai R table product moment. Dan yang ketiga adalah dengan melihat tanda bintang yang terdapat pada output program SPSS. Sebelum kita melangkah ke SPSS, terlebih dahulu kita menyiapkan datanya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya, yaitu teman-teman dapat melihat di sini contoh data yang kita masukkan dalam aplikasi Excel. Yang pertama yaitu motivasi, minat, kemudian prestasi. Nah, kita memasukkan data ini untuk melihat apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi, minat dengan prestasi belajar mahasiswa ataupun siswa. Nah, kemudian jika kita sudah memasukkan data tersebut, kita masuk pada aplikasi SPSS yang sudah kita download di laptop atau komputer masing-masing. Kemudian teman-teman memilih pada aplikasi SPSS variable view, dan teman-teman menuliskan di kolom name itu X1, kemudian di kolom 2 kita menuliskan X2, dan di kolom 3 kita menuliskan Y. Nah, teman-teman di sini juga dapat melihat ada kolom yang desimal. Desimal di sini masih nilainya 2. Teman-teman harus mengubahnya dalam angka 0. Kemudian di kolom measure, teman-teman mengubah unquant menjadi scale. Nah, jika sudah, teman-teman masuk ke data view. Namun, sebelum ke data view, teman-teman kembali pada aplikasi Excel, mengambil data dengan memblok semua nilai-nilai yang sudah dimasukkan dari motivasi, minat, dan prestasi. Di blok, kemudian di copy ke dalam aplikasi SPSS. Nah, jika sudah, teman-teman di situ dapat melihat menu analisis. Kemudian mengklik analisis dan mengklik pilihan correlation, kemudian bivariat. Nah, teman-teman di sini sudah melihat ada variabel dan juga menu-menu lainnya. Kemudian teman-teman memilih X1, mengklik tanda panah tersebut ke variabel. Langkah selanjutnya X2 dan Y. Nah, jika sudah, teman-teman dapat melihat di situ correlation coefficient. Di sini kita memilih sesuai apa yang akan kita gunakan. Karena kita menggunakan Pearson, maka kita memilih Pearson. Kemudian di test of significance kita memilih to Taylor.
dan mengklik Flag Significant Correlation, kemudian memilih OK. Akan muncul dengan sendirinya hasil yang kita inginkan. Nah, teman-teman di sini dapat melihat hasil atau output dari SPSS, korelasi bivariate person. Nah, berdasarkan hasil tersebut yang kita lakukan, kita dapat melakukan kesimpulan yang merujuk pada 3 dasar pengambilan keputusan analisis bivariate person tersebut. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan nilai signifikan atau sig-to-tailor, teman-teman dapat melihat hubungan antara motivasi atau X1 terhadap prestasi siswa belajar, yaitu Y. Nah, di situ di nilai signifikannya terdapat nilai 0,002, artinya lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antar variabel motivasi dan juga variabel prestasi belajar. Kemudian, teman-teman juga dapat melihat nilai hubungan signifikan minat dan prestasi belajar. Prestasi belajar, di situ signifikan minat dan prestasi belajar yaitu sebesar 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05, dan berarti terdapat korelasi yang signifikan antar variabel minat dan variabel prestasi. Selanjutnya, dalam interpretasi analisis korelasi bivariate person, kita juga melihat di sini nilai R hitung atau person correlation, di mana diketahui nilai R hitung untuk hubungan motivasi dan juga prestasi yaitu sebesar 0,796, artinya lebih besar dari R tabel 0,576. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antar variabel motivasi dengan variabel prestasi. Selanjutnya juga diketahui nilai R hitung untuk hubungan minat dan prestasi adalah sebesar 0,908, lebih besar dari R tabel 0,576. Juga disimpulkan ada hubungan atau korelasi antar variabel minat dan variabel prestasi. Nah, nilai R tabel 0,576 itu diambil berdasarkan jumlah keseluruhan responden yaitu 12 yang dipresentkan dengan the level of signifikan 5% untuk nilai R tabel yaitu sebesar 0,576. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan tanda bintang. Nah, berdasarkan tanda bintang yang SPSS ini keluarkan atau outputnya, diketahui bahwa nilai percent correlation antara masing-masing variabel yang dihubungkan mempunyai tanda bintang 2. Dapat kita lihat di sini. Nah, ini berarti terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikan sebesar 1% atau 0,01. Mungkin itu saja pembahasan mengenai cara melakukan analisis korelasi bivariate person menggunakan SPSS versi 20. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.